Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi fisika SMA untuk kelas 12, tepatnya tentang materi listrik dinamis. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate juga tentang penjabaran materi-materi yang sedang adik-adik pelajari di sekolah. Nah, apa sih materi listrik dinamis yang akan kita bahas di video ini? Kita langsung lihat ke mind map. Oke, sekarang kita lihat untuk poin yang pertama, yaitu tentang rangkaian hambatan atau resistor. Nah, untuk rangkaian hambatan ini bisa kita kelompokkan menjadi dua macam. Ada yang dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel. Jadi seri, kembali adik-adik ingat, itu adalah sejajar, sedangkan paralel itu bercabang. Nah, dari gambar bisa kita lihat gambar yang pertama, ini kan antara resistor 1 dengan resistor 2 ini kan sejajar, berarti dia dirangkai secara seri. Kalau untuk gambar 2, antara resistor 1 dan resistor 2 ini kan bercabang, makanya ini kita katakan sebagai rangkaian paralel. Jadi misalnya untuk rangkaian seri kita lihat dulu, ini resistor 1, resistor atau hambatan kita simbolkan dengan R. R1, ini R2, kita hubungkan dengan sebuah baterai memiliki tegangan sebesar V. Jadi untuk prinsip rangkaian seri ini, cara menentukan hambatan pengganti atau hambatan total R total pada rangkaian seri ini tinggal dijumlahkan. R1 ditambah dengan R2. Kalau misalnya nanti R-nya lebih dari 2 berarti kan dan seterusnya. Ini untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian seri. Nah, terus kalau misalnya nilai hambatan R1 dan R2 ini sama, adik-adik bisa langsung gunakan cara cepatnya, di mana RS itu sama dengan banyaknya hambatan dikali dengan nilai hambatan itu sendiri. Oke ya, jadi ini rumus yang kedua ini bisa kita gunakan ketika nilai R1 sama dengan R2 dan seterusnya. Tapi kalau nilainya berbeda tinggal ada dijumlahkan dengan cara biasa. Nah, selanjutnya prinsip dari rangkaian seri ini, dia merupakan rangkaian pembagi tegangan. Oke, jadi dia merupakan rangkaian pembagi tegangan listrik. Nah, maksudnya pembagi tegangan ini apa? Maksudnya adalah tegangan pada hambatan 1 itu tidak sama dengan tegangan pada hambatan 2 dan tidak sama dengan tegangan total. Jadi nilai tegangan pada resistor 1 tidak sama dengan tegangan pada resistor 2 dan tidak sama dengan tegangan total. Tapi nilai tegangan total itu sama dengan V1 tambah V2. Oke, jadi tegangannya itu dibaginya. Makanya rangkaian seri ini disebut juga dengan pembagi tegangan. Selanjutnya kita lihat lagi dari arusnya. Untuk arus pada rangkaian seri ini sama, jadi I bernilai sama. Maksudnya apa? Maksudnya arus yang mengalir pada R1, I1 nilainya sama dengan arus yang mengalir pada hambatan 2 dan sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian atau disebut juga dengan arus total. Ini dia kalau kita berbicara tentang nilai arus. Bisa ya? Itu untuk prinsip rangkaian seri. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang paralel. Kalau paralel, ini dia gambarnya. Ini kakak anggap sebagai R1 misalnya, ini R2. Nah, kalau adik-adik diminta untuk menentukan berapa hambatan pengganti atau hambatan total pada paralel, ini kita bisa simbolkan dengan RP, tapi kalau pada paralel 1 per RP. Oke ya. Nah, 1 per RP itu sama dengan 1 per R1 tambah
1/R2 dan seterusnya jika R-nya lebih dari 2. Sama dengan rangkaian seri, kalau seandainya hambatan 1 dan hambatan 2 ini nilainya sama, adik-adik bisa pakai cara cepat di mana RP itu sama dengan nilai R-nya dibagi dengan banyak R. Oke ya, jadi rumus ini bisa adik-adik gunakan ketika nilai R1-nya sama dengan R2. Nah, selanjutnya kalau di rangkaian seri disebut dengan pembagi tegangan, kalau di rangkaian paralel nilai tegangannya sama. Jadi tegangan atau V-nya bernilai sama. Di mana nilai tegangan pada resistor 1 itu sama dengan tegangan pada resistor 2 dan sama dengan tegangan total atau tegangan baterai. Oke. Ini kalau tegangan, selanjutnya kita lihat arus. Kebalikan dari rangkaian seri, kalau arus pada rangkaian paralel ini disebut juga dengan rangkaian pembagi arus. Oke, berarti arus yang mengalir pada hambatan 1 itu nilainya tidak sama dengan arus yang mengalir pada hambatan 2 dan tidak sama dengan arus total. Di mana nilai arus total itu sama dengan penjumlahan I1 dengan I2. Oke ya. Jadi ini ketika nilai R-nya berbeda. Makanya dia dikatakan sebagai pembagi arus. Ini untuk perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, persamaannya apa? Persamaannya baik untuk rangkaian seri ataupun rangkaian paralel ini sama-sama berlaku hukum Ohm. Jadi di sini nih ya, sama-sama berlaku hukum Ohm. Oke ya, berlaku hukum Ohm. Dimana hukum Ohm kan nilainya itu V ya, V sama dengan I dikali dengan R. Jadi untuk menyelesaikan persoalan rangkaian seri dan rangkaian paralel ini kita tetap menggunakan hukum dasar listrik dinamis yaitu hukum Ohm. Oke, itu untuk penjabaran rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian hambatan atau resistor ini juga ada disebut dengan rangkaian campuran. Jadi ada istilahnya rangkaian campuran. Nah, apa pula itu rangkaian campuran? Dari kalimatnya saja di sini kita udah pasti tahu ya bahwasanya rangkaian seri dan rangkaian paralel itu kita campur gitu. Jadi kalau kakak gambarkan, misalnya ini nilai R1, hambatan 1, kemudian ada hambatan 2, terus ada hambatan 3 di bawahnya. Nah, ini kan dari gambarnya aja kita udah tahu bahwa ada rangkaian yang disusun paralel dan kemudian gabungannya pasti merupakan rangkaian seri. Oke, jadi misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Jadi kalau kita lihat dari gambar, R2 dan R3 ini kan paralel ya. Ini paralel. Kemudian kalau adik-adik cari berapa hambatan totalnya kan bisa kita dapatkan nilai RP. Kemudian gambar kita akan berubah di mana gambar kita itu menjadi ini R1 yang belum kita apa-apakan. Ini gabungannya RP. Nah, ini baterainya tadi. Oke, berarti ini merupakan R1, ini merupakan RP yang kita dapatkan, ini merupakan baterai. Jadi antara R1 dan RP ini merupakan rangkaian seri. Baru bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi. Jadi ini dia pembagian rangkaian hambatan atau resistor. Ada rangkaian seri saja, kemudian rangkaian paralel saja, atau rangkaian yang dicampur antara seri dan paralel. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, jadi hukum Kirchhoff ini kita bedakan dua macam ya. Ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Di mana untuk hukum 1 Kirchhoff ini dia menjelaskan tentang
jumlah arus yang masuk pada suatu titik itu nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi jumlah bisa kita simbolkan dengan sigma ya. Jumlah arus I yang masuk pada suatu titik percabangan nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Ini yang dijelaskan oleh hukum 1 Kirchhoff. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada suatu titik, kemudian ada arus yang keluar dan arus yang masuk. Nah, ini beberapa buah percabangan arus ya. Misalnya ini I1, kemudian ini I2, kemudian ini I3, terus misalnya ini I4 lagi, terus misalnya ini I5. Nah, ini titiknya tadi. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff tadi katanya jumlah arus yang masuk itu nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kita bisa mengenali arus yang masuk dan keluar itu dari tanda panah. Ini kan titiknya. Berarti ada arus yang masuk yaitu I4 dan I3. Sedangkan I5 juga masuk ya. Jadi arus yang masuk itu I3, I4, I5. Sedangkan arus yang keluar adalah I1 dan I2. Jadi I3 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5, ini nilainya pasti sama dengan arus yang keluar. I1 tambah I2. Inilah yang dijelaskan oleh hukum 1 Kirchhoff. Bisa ya? Lanjut kita ke hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff di sini menjelaskan bahwa jumlah dari tegangan atau tegangan itu disebut juga dengan GGL dengan nilai penurunan tegangan I dikali R pada rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita bikinkan persamaannya sigma GGL, jadi GGL ini sama dengan tegangan ya, ditambah dengan sigma I kali R, ini kan juga tegangan nih. Oke, I kali R itu sama dengan V, nilainya sama dengan 0. Ini yang dijelaskan dalam hukum 2 Kirchhoff. Atau kalau misalnya kita sajikan dalam kalimat, bisa kita jelaskan bahwa jumlah tegangan listrik tentunya dalam rangkaian tertutup, rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Inilah yang dijelaskan oleh hukum 2 Kirchhoff. Nah, selanjutnya dalam hukum Kirchhoff ini ada juga istilah yang harus ada dipahami, yaitu tentang tegangan jepit. Jadi ada tegangan jepit. Ini sering sekali keluar ya di soal-soal tegangan jepit, di mana tegangan jepit ini bisa kita artikan sebagai nilai tegangan antara kedua ujung-ujung GGL dalam rangkaian tertutup. Jadi tegangan jepit bisa kita artikan sebagai nilai tegangan pada ujung-ujung GGL, atau biasanya baterai kan, ujung-ujung baterai atau GGL pada rangkaian tertutup. Nah, karena dia juga disebut dengan tegangan gitu, berarti cara menentukan nilai tegangan jepit ini Anda bisa pakai rumus hukum Ohm, I dikali dengan R kalau seandainya dari rangkaian yang kita lihat tidak ada pengaruh dari GGL baterai. Tapi kalau ada pengaruh GGL baterai dan hambatan dalam baterai, nilai dari tegangan jepit itu sama dengan GGL baterai dikurangi dengan arus yang mengalir dikali dengan hambatan dalam baterai. Ini cara menentukan nilai tegangan jepit. Itu untuk penjelasan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi dalam bahasan hukum Kirchhoff ini ada permasalahan atau pembagian rangkaian tertutup. Jadi untuk
rangkaian tertutup dalam bahasan hukum Kirchhoff itu bisa kita bedakan dua macam. Ada yang disebut dengan satu loop, ada yang dua loop. Jadi kalau gambarnya satu loop kayak gini, berarti loop itu bisa kita katakan sebagai satu ruangan. Ini kan satu ruangan ya, atau satu petak. Berarti dikatakan dia sebagai satu loop. Kalau dua loop ya udah berarti kotaknya atau ruangannya ada dua buah. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal untuk rangkaian tertutup pada hukum Kirchhoff ini? Langkah yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah tentukan arah loop. Oke, tentukan arah loop. Nah, untuk arah loop ini dia bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kita langsung aplikasikan ke gambarnya. Untuk yang satu loop, misalnya kita ambil arahnya itu searah jarum jam, berarti kan arahnya ke sini. Oke ya, itu untuk arah loop yang pertama. Kalau untuk yang dua loop, misalnya ini loop yang satunya atau petak satunya, ini adalah loop yang kedua. Nah, kita tentukan arahnya. Misalnya untuk loop satu ini arahnya itu searah jarum jam. Biar penyelesaiannya tepat, yang loop 2 ini usahakan juga dia menuju pada titik yang sama dengan arah loop yang pertama. Jadi arah loop pertama ini kan dia menuju ke titik ini. Nah, otomatis arah untuk loop 2 kita arahkan ke situ juga. Berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Bisa ya untuk menentukan arah loop. Setelah adik-adik tentukan arah loop, langkah yang kedua tentukan nilai dari GGL. Tentukan nilai GGL. Gimana cara menentukan nilai GGL? Nilai GGL ini bisa dua macam. GGL itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kapan dia bernilai positif? Ketika arah loop pertama kali berjumpa dengan kutub positif baterai. Jadi pertama kali berjumpa dengan kutub positif baterai. Nah, pada saat ini berarti nilai GGL-nya positif. Kalau nilai GGL-nya negatif berarti sebaliknya. Oke? Dan sebaliknya, yaitu ketika arah loop pertama kali berjumpa dengan kutub negatif baterai. Kita langsung terapkan kepada gambar. Kita lihat, ini kan baterai ya, GGL1, ini juga baterai. Kita lihat, untuk GGL1 nilainya positif atau negatif? Nih, ini arah loop. Pertama kali dia kan berjumpa dengan kutub positif baterai. Ingat kembali, garis panjang itu menunjukkan kutub positif, sedangkan garis pendek menunjukkan kutub negatif. Karena GGL1 dia pertama kali arah loopnya berjumpa dengan kutub positif, berarti GGL1 nilainya positif. GGL2 bagaimana? Lanjutkan saja, ini arah loop. Nah, maka arah loop ini pertama kali berjumpa dengan kutub positif baterai yang kedua. Jadi sama ya, GGL2 juga bernilai positif. Nah, ini untuk yang loop satu loop. Kalau yang gambar kita dua loop, kita lihat GGL1, ini arah loop. GGL1 pertama kali dia berjumpa dengan kutub negatif, berarti nilai GGL1 kita negatif. Kemudian GGL2, nih pertama kali dia berjumpa dengan kutub positif baterai, berarti GGL2 kita bernilai positif. GGL3 bagaimana? Ini arah loop kita, berarti GGL3 pertama kali dia berjumpa dengan kutub positif baterainya, berarti nilainya juga positif. Itu cara menentukan nilai GGL itu apakah bernilai positif atau negatif. Setelah adik-adik tentukan nilai GGL itu positif dan negatif, langkah ketiga, kalau dia satu loop, oke ya, kalau dia satu loop bisa langsung kita selesaikan hanya dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Oke, kita selesaikan cukup dengan menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Tapi kalau rangkaiannya 2 loop atau 2 ruangan, berarti kita harus menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2
Kirchhoff. Jadi harus kedua hukumnya kita gunakan ketika loopnya 2 buah. Nah, itu dia perbedaan cara penyelesaian rangkaian permasalahan pada rangkaian tertutup untuk hukum 1 Kirchhoff ketika rangkaiannya itu 1 loop atau 2 loop. Oke, untuk pertemuan kali ini kita simpulkan dulu. Jadi kita kembali ke mind map. Nah, jadi di sini yang harus ada dipahami dalam rangkaian hambatan atau resistor ini ada 2 jenis rangkaiannya secara umum, bisa dirangkai secara seri, sejajar, bisa dirangkai secara paralel atau bercabang. Nah, kalau dia seri, cara menentukan hambatan total atau hambatan pengganti tinggal ada dijumlahkan. Jadi RS itu sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Terus rangkaian seri ini prinsip I-nya bernilai sama, sedangkan nilai tegangannya berbeda. Makanya dia disebut dengan pembagi tegangan. Sebaliknya kalau rangkaian paralel, cara menentukan hambatan pengganti atau RP-nya kita parkan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Dan prinsip rangkaian paralel ini V-nya sama atau tegangannya sama, sedangkan nilai arusnya berbeda. Jadi rangkaian paralel ini disebut juga dengan pembagi arus. Nah, terus kalau adik-adik udah paham menyelesaikan rangkaian seri dan rangkaian paralel saja, berarti adik-adik juga harus mampu menyelesaikan rangkaian campuran, tentu dengan menggunakan konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada 2 hal yang harus ada dipahami di sini, di mana ada hukum 1 Kirchhoff, di mana menjelaskan jumlah arus yang masuk pada suatu titik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, terus hukum 2 Kirchhoff menjelaskan tentang jumlah tegangan pada rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Itu yang harus ada dipahami dalam bahasan rangkaian hambatan dan hukum Kirchhoff. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang mau ditanyakan dan kurang paham, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.